Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akuntansi SKPD pos-pos neraca. Aset lancar. Aset lancar pada neraca SKPD dapat mencakup 6 akun sebagai berikut. Yang pertama, kas di bendahara penerimaan. Kedua, kas di bendahara pengeluaran. Yang ketiga, piutang. Yang keempat, penyisihan piutang tak tertagih, yaitu kontra account atas piutang. Yang kelima, persediaan. Dan yang keenam, beban dibayar di muka. Kebijakan akuntansi akun kas. Kas terdiri dari 4, yaitu yang pertama, kas di kas daerah, yang kedua, kas di bendahara penerimaan, yang ketiga, kas di bendahara pengeluaran, dan yang keempat, kas di Badan Layanan Umum Daerah. Yang termasuk ke dalam kategori kas adalah setara kas, yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, serta dimiliki 3 bulan sampai dengan 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Beberapa contoh investasi jangka pendek yang dilakukan pemerintah adalah deposito, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan surat perbendaharaan negara. Selanjutnya mengenai piutang. Piutang diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Atau dapat juga pada saat belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian, piutang akan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Oleh karenanya, terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, dilakukan penyisihan. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang atau disebut dengan aging schedule. Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Berikut tabel aging schedule. Pembahasan selanjutnya mengenai investasi jangka panjang. Terdapat 3 metode penilaian investasi. Yang pertama, metode biaya. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal. Yang kedua ada metode ekuitas. Investasi awal sebesar biaya perolehan. Bagian laba yang dibagikan dalam bentuk dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Laba yang diumumkan akan diakui sebagai pendapatan dan penambah investasi. Penyesuaian investasi juga dilakukan jika terjadi perubahan ekuitas investasi. Yang ketiga ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Metode penilaian investasi. Terdapat 3 kriteria metode penilaian investasi. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% akan menggunakan metode biaya. Kecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan, maka akan menggunakan metode ekuitas. Yang kedua, kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas. Dan yang ketiga, kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Selanjutnya mengenai aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, yang dikelompokkan berdasarkan jenis aset tetap. Jenis aset tetap. Terdapat 5 jenis aset tetap, berikut beserta komponen biaya perolehannya. Yang pertama, tanah. Komponen biaya perolehan atas tanah ialah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan dan mesin. Komponen biaya perolehannya ialah pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Yang ketiga, gedung dan bangunan. Komponen biaya perolehannya ialah harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Yang keempat, jalan, jaringan, dan instalasi. Komponen biaya perolehannya ialah biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Yang kelima, aset tetap lainnya. Komponen biaya perolehannya ialah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola terdiri atas 3. Yang pertama, biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku. Yang kedua, biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, dan sewa peralatan. Yang ketiga, semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Pengukuran aset tetap memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan jalan, jaringan, dan irigasi. Dan aset tetap lainnya yang berupa koleksi perpustakaan, barang bercara kesenian, dan peralatan untuk proses belajar mengajar. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, maka tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap perlu diungkapkan di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Dan besaran nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan jenisnya ditetapkan oleh kepala daerah. Suatu pengeluaran setelah perolehan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara mengalami 4 hal berikut. Yang pertama, bertambah ekonomis atau efisien. Yang kedua, bertambah umur ekonomis. Yang ketiga, bertambah volume. Dan yang keempat, bertambah kapasitas produksi. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan dan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Contoh yang ditetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari 20 juta rupiah. Penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat yang ditentukan. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, maka akan menggunakan nilai perolehan. Untuk masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan atau aktivitas pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan atau pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jurnal aset tetap. Yang pertama ialah perolehan aset tetap. Apabila aset tetap diperoleh dengan cara membeli atau membangun, maka akan terjadi realisasi belanja modal, sehingga jurnal akan dicatat pada akun LRA dan pada neraca. Pada LRA akan dicatat belanja modal pada estimasi perubahan sal, dan pada neraca akan dicatat aset tetap sesuai dengan jenisnya pada RKPD atau kas di bendahara pengeluaran. Apabila aset tetap diperoleh dari hibah, maka akan dicatat pada neraca dan LO sebagai berikut. Aset tetap sesuai jenisnya pada pendapatan hibah LO, namun tidak dilakukan pencatatan pada LRA. Apabila sebuah SKPD menerima transfer aset tetap dari SKPD lainnya, maka pada SKPD yang melakukan transfer akan dicatat ekuitas pada akumulasi penyusutan dan aset tetap, misalnya kendaraan. Sedangkan pada SKPD yang menerima transfer akan dicatat aset tetap, misalnya kendaraan, pada akumulasi penyusutan dan ekuitas. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap biasanya hanya dicatat sekali di akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban penyusutan aset tetap pada akumulasi penyusutan aset tetap. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap. Transaksi pembayaran belanja pemeliharaan ini tidak akan menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Akan tetapi, hanya dicatat atau dilaporkan sebagai belanja atau beban barang dan jasa. Jurnalnya akan dicatat seperti ini. Pada LRA, beban pemeliharaan pada estimasi perubahan sal. Sedangkan pada LO, beban pemeliharaan pada RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran. Kemudian, untuk perbaikan atau renovasi aset tetap yang sifatnya tidak rutin akan dikapitalisasi, yaitu menambah nilai aset tetap yang bersangkutan. Dengan syarat, yang pertama, nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi, dan yang kedua, menambah masa manfaat atau meningkatkan nilai ekonomis atau kapitalisasi dari aset yang bersangkutan. Transaksi pembayaran biaya perbaikan atau renovasi ini akan dicatat sebagai berikut. Pada LRA akan dicatat belanja modal pada estimasi perubahan sal. Sedangkan pada LO akan dicatat aset tetap sesuai jenisnya pada RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran. Keempat, penghapusan aset tetap. Aset tetap akan dihapuskan dengan alasan rusak berat, hilang, atau alasan lainnya sehingga dapat dihapuskan. Jurnal penghapusan aset tetap dibuat berdasarkan bukti berupa SK Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang tentang penghapusan aset dan berita acara penghapusan. Jika aset tetap yang dihapuskan tidak dapat dijual, maka jurnal akan dibuat sebagai berikut. Pada akun debit terdapat akumulasi penyusutan dan kerugian penghapusan aset tetap, dan pada akun kredit aset tetap sesuai dengan jenis aset yang dihapuskan. Jika aset tetap yang dihapuskan dapat dijual, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada LRA atau laporan realisasi anggaran, penjurnalannya yaitu estimasi perubahan sal pada pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah LRA. Pada neraca dan LLO, penjurnalannya akan pada debit, kas di bendahara pengeluaran atau penerimaan, akumulasi penyusutan, dan di kredit, defisit penjualan aset tetap, dan aset tetap sesuai jenisnya, sesuai jenis yang dihapuskan. Untuk jurnal penyetoran hasil penjualan aset ke kepala daerah, penjurnalannya RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran atau penerimaan. Penjelasan selanjutnya mengenai aset lainnya. Yang pertama, mencatat perolehan aset tak berwujud sama seperti jurnal perolehan aset tetap, yaitu pada LRA akan dicatat belanja modal pada estimasi perubahan sal, dan pada neraca akan dicatat
aset tak berwujud pada RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran. Yang kedua, aset tak berwujud tidak disusutkan, namun langsung dihapuskan jika sudah tidak memberi manfaat lagi. Dengan jurnal pada LO dan neraca, yaitu kerugian penghapusan aset lainnya pada aset tak berwujud. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat reklasifikasi aset tetap yang tidak dapat digunakan lagi ke aset lainnya adalah sebagai berikut. Pada neraca akan dicatat pada debit akumulasi penyusutan dan pada kredit aset lainnya dan aset tetap sesuai dengan jenis aset tetap yang dihapuskan. Selanjutnya, bila aset lainnya yang berupa aset tetap tersebut dihapuskan, akan dijurnal sebagai berikut, namun tergantung dua kondisi berikut. Kondisi yang pertama, jika aset yang dihapuskan tersebut tidak dapat dijual, maka akan dijurnal kerugian penghapusan aset lainnya pada aset lainnya. Kondisi yang kedua, jika aset yang dihapuskan tersebut dapat dijual, maka akan dijurnal pada LRA, estimasi perubahan sal pada pendapatan lain-lain, pendapatan asli daerah, LRA. Dan pada LO dan neraca akan dijurnal kas di bendahara penerimaan atau pengeluaran pada defisit penjualan aset lainnya dan aset lainnya. Untuk jurnal penyetoran hasil penjualan aset ke kas daerah, maka akan dijurnal RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran atau penerimaan. Kewajiban. Kewajiban atau utang yang mungkin muncul di neraca SKPD adalah kewajiban jangka pendek, antara lain utang belanja dan utang PPH atau PPN. Jurnal pengakuan utang belanja umumnya dibuat melalui jurnal penyesuaian akhir tahun, yaitu untuk mengakui belanja barang atau jasa yang sudah diterima atau dinikmati pemerintah daerah atau SKPD, namun belum dibayar hingga akhir tahun. Jurnal akan dibuat sebagai berikut. Pada LO atau neraca, yaitu beban pada utang beban. Selanjutnya, jika utang tersebut dibayar pada tahun anggaran berikut, maka jurnal yang dibuat adalah pada LRA akan dicatat belanja pada estimasi perubahan sal. Dan pada neraca akan dicatat utang beban pada RKPPKD atau kas di bendahara pengeluaran. Jurnal yang dibuat pada saat memotong atau memungut PPH atau PPN adalah sebagai berikut. Pada neraca akan dicatat kas di bendahara pengeluaran pada utang PPH dan utang PPN. Jurnal penyetoran uang PPH atau PPN ke kas negara berdasarkan bukti surat setoran pajak adalah sebagai berikut. Pada neraca akan dicatat utang PPH dan utang PPN pada kas di bendahara pengeluaran. Ekuitas. Akun ekuitas yang dilaporkan pada neraca mencerminkan hak residual pemerintah daerah atau SKPD. Jurnal yang terkait dengan akun ekuitas umumnya dilakukan pada saat membuat jurnal penutup pada akhir tahun, yaitu untuk menutup akun pendapatan LO dan akun beban. Jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan LO dan beban terlebih dahulu akan ditutup ke akun surplus atau defisit LO. Berikut penjurnalannya. Pada akun debit yaitu pendapatan LO dan defisit LO, dan pada akun kredit yaitu beban. Nanti untuk surplus atau defisit akan menyesuaikan. Jika surplus, maka posisinya akan ada di kredit.